Bagaimana jadinya kalau kamu diikutin oleh stalker, dan bahkan stalker itu nggak cuma satu orang, tapi 25 orang? Nyawa kamu jelas terancam. Kejadian ini nyata benar-benar terjadi pada seorang wanita yang bernama Ji-hye. Dirinya adalah seorang mahasiswi jurusan hukum yang berusia 23 tahun. Ketika itu, dirinya lock out dari dunia ini karena ulah mertua sepupunya sendiri yang menganggap Ji-hye adalah seorang pelakor. Dirinya diikuti oleh 25 orang bayaran selama 2 tahun lamanya untuk membuktikan perselingkuhan yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Bagaimana ceritanya? Kalau udah siap, yuk kita mulai. Dan inilah kasus Ji-hye. Pada 6 Maret 2002, tepatnya pukul 5 pagi, Ji-hye ketika itu keluar rumah untuk mengikuti kelas pembelajaran. Lalu setelah itu, dirinya akan mengikuti kelas renang. Tetapi, itu adalah momen kali terakhir Ji-hye terlihat. Orang tuanya yang khawatir dengan anaknya lalu mencari Ji-hye ke tempat kelas renang tersebut. Tetapi ketika itu, pelatih renang Ji-hye mengatakan jika Ji-hye tidak datang hari itu. Sementara kalau dilihat dari schedule Ji-hye, kegiatan Ji-hye itu hanya di rumahnya, lalu pergi ke perpustakaan dan mengikuti kelas lagi. Lalu ayah Ji-hye mulai berpikir dan ingat jika setahun yang lalu ada seseorang yang mencurigakan menelepon mencari Ji-hye, dan di telepon itu terdengar suara wanita tetapi disamarkan menjadi mirip seperti laki-laki. Tidak lama setelah insiden telepon itu, Ji-hye diikuti oleh orang tidak dikenal. Langsunglah ayahnya ini memberikan informasi kepada polisi. Tetapi saat itu dirinya disuruh menunggu sambil menyelesaikan laporan tentang hilangnya Ji-hye. Karena ayahnya ini semakin khawatir, akhirnya dia berusaha sendiri dengan cara membagikan brosur tentang hilangnya anaknya. Suatu hari, ada seorang loper koran yang melihat brosur iklan tersebut dan mengatakan, "Sepertinya aku sempat lihat mobil van yang parkir di depan apartemen kamu selama beberapa hari." Tetapi ya, info tersebut itu tidak cukup untuk menjadi bahan investigasi. Singkat cerita, setelah 10 hari, pihak kepolisian menelpon ayah Ji-hye dan mengatakan bahwa mayat Ji-hye ditemukan 20 km dari rumahnya, tepatnya di sebuah bukit di provinsi Gyeonggi. Dia ditemukan di sebuah tas yang berisi daun dengan kondisi tangan dan kaki diikat kain dan kepala yang dibalut dengan solasi. Penyebab kematian Ji-hye ini cukup mengejutkan karena adanya luka tembakan. Selain itu, ada 4 luka di wajahnya dan juga 2 di bagian belakang kepalanya. Karena kurangnya data untuk melakukan investigasi nih, akhirnya pihak kepolisian saat itu melakukan metode lain dengan cara menghipnotis saksi-saksi kasus ini. Seorang pengantar susu saat itu diinvestigasi dan mengatakan, "Dari van itu saya melihat ada anak muda di dalamnya dan dia memiliki banyak jerawat di wajahnya." Nah, berbekal informasi ini, polisi mendapatkan sketsa wajah pelaku dan menyebarkannya. Sayangnya, sketsa wajah ini tidak membantu banyak dalam kasus ini. Ayah Ji-hye kemudian terus mencari-cari orang yang sekiranya terlihat mencurigakan. Saat itu, ayahnya teringat dengan nama Kim Ki-jun yang datang menemuinya di perusahaan dan menawarkan proyek dengan keuntungan yang melimpah. Namun karena merasa proyek ini itu sebuah tipu belaka, akhirnya mereka tidak pernah saling kontak. Namun Kim Ki-jun ini sempat meninggalkan kartu namanya karena merasa orang ini tuh berkaitan dengan kasus kematian putrinya ya. Lalu polisi pun menyelidiki Kim dan terungkap fakta bahwa Kim menggunakan nama palsu saat berkenalan dengan ayah Ji-hye. Nama aslinya adalah Kim Man-seok. Lalu saat itu ponsel Kim disita untuk bahan investigasi dan terbukti bahwa dia adalah stalker Ji-hye. Tak hanya itu, dia juga sempat membeli pistol sebulan sebelum kejadian. Bahkan, faktanya, Kim ini selalu ada di semua kejadian kasus Ji-hye. Lalu pertanyaannya, apa hubungannya mereka semua dengan kasus kematian Ji-hye? Salah satu tersangka yang dihipnotis kala itu mengatakan, "Saya disuruh bibi saya untuk menyingkirkan gadis itu." Nah, saat dicek, ternyata bibi ini adalah seorang istri dari direktur sebuah perusahaan medium yang cukup terkenal di provinsi tersebut. Lalu, apa hubungannya dengan bibi tersebut?
Jadi gini ceritanya. Si Bibi ini punya anak yang dijodohkan lewat acara perjodohan yang bernama Granny Bongdeok. Perjodohan ini berhasil dan putrinya akhirnya menikah dengan salah satu hakim yang tak lain itu adalah sepupu Ji-hye. 2 tahun sebelum kasus Ji-hye terjadi, suatu hari si Bibi ini memergoki menantunya sedang bertelepon dengan seorang wanita. Lalu dia bertanya, "Dengan siapa kamu berbicara?" "Oh, ini Ji-hye, sepupu saya." Nah, dari sinilah tumbuh rasa kecurigaan Bibi terhadap Ji-hye. Padahal saat itu Ji-hye ini hanyalah seorang mahasiswi fakultas hukum dan dirinya menelepon sepupunya untuk bertanya tentang tugasnya. Tapi si Bibi ini lalu menelepon keponakannya, lalu merencanakan sesuatu. "Dengar-dengar bisnis lo lagi susah ya? Mau nggak bantuin gue?" "Wah, boleh tuh. Bantu apa? Kamu bisa nggak stalking orang ini? Kayaknya menantu gue nih selingkuh deh." Setelah di stalking, keponakannya ini pun melaporkan kepada si Bibi. Ini anak gak mencurigakan sama sekali. Kerjaannya cuma di rumah, perpustakaan, dan belajar doang. Nah, tapi si Bibi ini terus ngeyel. "Yakin lo? Ya udah, coba rekrut orang lebih banyak lagi." Jadilah tim stalking ini bertambah anggotanya. Ketika itu mereka dibagi menjadi tim A dan tim B. Salah satu tim ditugaskan untuk mengikuti Ji-hye dan yang satunya mengikuti menantunya. Mereka saat itu dijanjikan bonus sebesar 300 juta won atau 3 miliar rupiah jika mereka bisa mendapatkan foto perselingkuhan Ji-hye dengan menantunya. Tetapi karena tidak ada bukti ya, si Bibi ini bukannya menyerah, tapi malah menambah member stalking itu menjadi 25 orang untuk mengikuti Ji-hye selama 2 tahun lamanya. Hingga akhirnya pada 29 Maret 2001, sepupu Ji-hye ini mulai sadar jika diikuti oleh seseorang. Lalu dia menelepon keluarga Ji-hye dan menjelaskan semuanya. Dan keluarga Ji-hye pun melaporkan kejadian ini kepada polisi. Si Bibi ini sempat marah akan hal ini. Tetapi ketika itu polisi hanya mengeluarkan surat untuk si Bibi agar tidak lagi mengetahui tentang si Ji-hye. Namun ya, bukannya jerah dan menghentikan aksinya, Bibi ini lalu menelepon keponakannya dan mengatakan, "Udahlah, gak usah di stalking lagi. Langsung aja habisi dia." Perintah inilah yang akhirnya membuat nyawa Ji-hye melayang, seorang mahasiswi yang sedang berusaha mengejar cita-citanya. Setelah itu langsunglah ketahuan kan pelaku sebenarnya dari tersangka lain yang dihipnotis tadi, yang mengatakan Bibilah dalang dibalik kematian Ji-hye. Sidang pun dilakukan. Bibi dan 2 tersangka lainnya mendapat hukuman seumur hidup. Tapi ya, yang bikin sedih, gak lama setelah sidang berakhir, ayah Ji-hye divonis penyakit tinnitus, sebuah penyakit dengan gejala suara bip yang terus terdengar di telinganya. 10 tahun berlalu, muncullah sebuah acara investigasi terkenal yang bernama Unanswered Question. Saat itu menayangkan bahwa si Bibi ini tidak di penjara, tetapi dirinya berada di VIP room rumah sakit. Dirinya ketika itu berdalih memiliki 12 penyakit yang membuatnya bisa berada di rumah sakit. Sejak Juli 2007 hingga Juni 2013, hukumannya ditangguhkan sebanyak 3 kali dan diperpanjang 7 kali. Ditambah lagi dia juga sering mendapat izin keluar. Nah, biasanya para napi itu kan kalau mau keluar itu harus membuat surat izin. Nah, di saat itu ada surat izin Bibi yang mengatakan, "Aku ada urusan, jadi harus ke Pohang hari ini," yaitu sebuah kota yang terletak di Gyeongsang Utara, Korea Selatan. Dan dirinya pun diizinkan. Tetapi akhirnya semua fakta kebusukan Bibi ini terungkap dengan adanya acara Unanswered Question yang langsung menjadi perbincangan masyarakat Korea. Gak lama setelah itu, penangguhannya pun dicabut dan si Bibi kembali ke penjara. Itulah kasus kematian Ji-hye, seorang mahasiswi fakultas hukum yang berumur 23 tahun yang menjadi korban karena si Bibi mengira dia berselingkuh dengan menantunya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.